Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pasparta dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan materi tentang Technology and Other Operational Risk atau teknologi dan operasional dan risiko operasional lainnya. Next. Anggota kami dari kelompok 3 terdiri dari Della Julian Anggraini Kusuma dengan NIM 2020-12-11-051, Niko Milala dengan NIM 2020-12-11-052, Vini Manik dengan NIM 2020-12-11-061, dan saya sendiri Daniela Kuitana Sasya dengan NIM 2020-12-11-063. Next. Yang pertama akan dibahas untuk perkenalan dulu. Next. Pada bab 7-16 dikonsentrasikan pada risiko keuangan yang muncul ketika LK menjalankan fungsi transformasi aset dan atau perantara mereka di dalam atau di luar neraca. Namun, risiko finansial hanyalah salah satu bagian dari profil risiko LK modern. Seperti korporasi biasa, LK memiliki sisi nyata atau produksi dalam operasinya yang menghasilkan pengembalian dan risiko tambahan. Pada bab ini, berfokus pada yang pertama, faktor-faktor yang berdampak pada pengembalian operasional dan risiko LK dengan penekanan pada teknologi. Dan dua, pentingnya pengelolaan dan pengendalian yang optimal atas tenaga kerja, modal, dan sumber input lainnya, serta biayanya. Secara khusus, LK yang dikelola dengan baik dapat menggunakan penghematan biaya operasional untuk meningkatkan laba, dengan demikian mengurangi kemungkinan kebangkrutan. Inti sebenarnya dari proses pengambilan keputusan LK adalah biaya input atau faktor yang digunakan untuk menghasilkan layanan baik di dalam maupun di luar neraca. Dua faktor penting adalah tenaga kerja atau teller, petugas kredit, dan modal, gedung, mesin, furnitur. Penting untuk manajemen yang efisien dan kombinasi dari input ini yang menghasilkan output keuangan dan biaya terendah, yaitu teknologi. Inovasi teknologi telah menjadi perhatian utama LK dalam beberapa tahun terakhir, sejak tahun 1980-an. Bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi telah berupaya meningkatkan efisiensi operasional dengan investasi besar dalam komunikasi internal dan eksternal, komputer, dan infrastruktur teknologi yang diperluas. Selanjutnya, teknologi komunikasi internet dan seluler memiliki pengaruh yang besar pada layanan keuangan. Teknologi ini lebih dari sekedar saluran distribusi baru. Mereka adalah cara yang sama sekali berbeda dalam menyediakan layanan keuangan. Memang perusahaan jasa keuangan global seperti Citigroup beroperasi lebih dari 100 negara yang terhubung secara real-time dengan sistem satelit milik sendiri. Risiko operasional sebagian terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul ketika teknologi yang ada tidak berfungsi atau sistem pendukung back office rusak. Selanjutnya, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin, penyelesaian, dan layanan lainnya untuk mendukung transaksi on dan off balance sheet yang mendasari LK. Risiko operasional sebagai berikut, dengan risiko teknologi dan dapat muncul ketika teknologi yang ada tidak berfungsi atau sistem pendukung back office-nya rusak.
Lalu, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin, penyelesaian, dan layanan lainnya untuk mendukung transaksi on dan off balance sheet yang mendasari Alka. Risiko operasional sebagian terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul ketika teknologi yang ada tidak berfungsi atau sistem pendukung back office rusak. Selanjutnya, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja lalu yang mendukung transaksi on dan off balance sheet yang mendasari LK. Next. Selanjutnya, masih pada perkenalan, menurut Hitachi Data Systems, kegagalan sistem back office biasanya terjadi 4 kali per tahun di rata-rata perusahaan. Waktu pemulihan dari kegagalan sistem rata-rata 12 jam. Serangan teroris di World Trade Center dan Pentagon menciptakan kegagalan sistem back office dengan besaran yang tidak terduga. Misalnya, lebih dari seminggu setelah serangan Bank of New York masih mengalami masalah dengan beberapa komunikasi penting tautan, seperti hubungannya dengan Government Securities Clearing Corp, bagian sentral dari pasar obligasi pemerintah. Meskipun perdagangan yang akhirnya diposting, klien Bank of New York tidak diberi laporan seketika tentang posisi mereka. Baru-baru ini pada tanggal 6 Mei tahun 2010, LK melihat perubahan besar dalam nilai pasar dan portofolio investasi mereka. Karena pasar keuangan mengalami penurunan harga yang singkat namun parah. Turun sebanyak 998 poin, lebih dari 5% dalam hitungan menit, hanya untuk pulih beberapa saat kemudian. Pada tanggal 21 April tahun 2015, 5 tahun setelah insiden tersebut, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh seorang pedagang berjangka frekuensi tinggi di Inggris Raya, yaitu Ravinder Singh Sarau, dengan memanipulasi pasar saham secara ilegal. Menurut DOJ, Sarau menggunakan program perdagangan otomatis untuk memanipulasi pasar untuk E-mini dan kontrak berjangka P500 di Chicago Mercantile Exchange. Tepat sebelum flash crash, dia menempatkan ribuan pesanan untuk E-minis yang rencananya akan dia batalkan nanti. Tuan Sarau diduga menggunakan bentuk spoofing di mana seorang pedagang menempatkan banyak pesanan palsu yang tidak ingin dieksekusi oleh pedagang tersebut. Perintah palsu ini dapat memanipulasi harga dengan mengelabui peserta perdagangan lain agar percaya secara salah bahwa ada peningkatan penawaran atau permintaan untuk satu sekuritas. Pesanan berjumlah sekitar 200 juta dolar, taruhan bahwa pasar akan jatuh dan diganti atau dimodifikasi dari 12.000 kali sebelum dibatalkan. Investigasi Commodity Futures Trading Commission menyimpulkan bahwa Tuan Sarau setidaknya secara signifikan bertanggung jawab atas ketidakseimbangan pesanan di pasar derivatif yang memengaruhi pasar saham dan memperburuk flash crash spoofing sekarang. Dilarang. Sebentar. Selanjutnya, pada skala yang lebih kecil tetapi lebih khas, pada Agustus 2012, kerusakan komputer yang disebabkan oleh hanya satu teknisi junior di India di Royal Bank of Scotland menyebabkan 17 juta pelanggan tidak dapat mengakses rekening mereka.
Teknisi yang tidak berpengalaman secara tidak sengaja menghapus informasi akun selama pemutahiran perangkat lunak rutin. Informasi yang dihapus harus dengan susah payah dimasukkan kembali ke dalam sistem komputer bank. Kesalahan tersebut menciptakan tumpukan lebih dari 100 juta transaksi yang tidak dibayarkan masuk atau keluar dari akun pelanggan sebagaimana mestinya. RBS mengganti biaya denda atau biaya keterlambatan pembayaran yang timbul dari keterlambatan kepada pelanggan yang terkena dampak. Diperkirakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan RBS untuk menangani kegagalan teknologi kemungkinan antara 75 juta dolar dan 150 juta dolar. Pada bulan Agustus 2012, kesalahan perangkat lunak di Knight Capital Group hampir memaksa perusahaan tutup. Knight Capital Group Inc. memegang sekitar 7 miliar dolar saham pada satu titik sebagai akibat dari kesalahan perdagangan yang dilakukan ketika program perangkat lunak komputer gagal. Pedagang Knight bekerja dengan panik untuk menjual saham sambil mencoba meminimalkan kerugian karena masalah perangkat lunak. Pada akhirnya, posisi turun jadi 4,6 miliar dolar, namun posisi 4,6 miliar dolar akan mencegah Knight membuka bisnis keesokan harinya karena perusahaan pialang akan kekurangan modal yang diminta oleh regulator. Knight berakhir dengan kerugian 440 juta dolar. Dan memegang sekitar 7 miliar dolar saham pada satu titik sebagai akibat dari kesalahan perdagangan yang dilakukan ketika program perangkat lunak komputer gagal. Next. Seperti yang sudah jelas, risiko teknologi dan operasional terkait erat dalam beberapa tahun terakhir dan telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator FI. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan oleh JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko teknologi dan operasionalnya. Federal Reserve mendefinisikan risiko operasional, pelanggaran dalam kontrol internal, penipuan, atau bencana tak terduga yang akan mengakibatkan kerugian yang tak terduga juga. Lalu, ada perspektif industri mengenai manajemen risiko operasional dari JP Morgan Chase. Menurut perspektif industri, risiko operasional itu adalah risiko kerugian akibat proses atau sistem yang tidak memadai atau gagal atau karena peristiwa eksternal yang tidak terkait dengan pasar maupun kredit. Risiko operasional melekat dalam aktivitas perusahaan dan dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, termasuk pada tindakan penipuan. Terdapat pada gangguan bisnis juga, perilaku karyawan yang tidak pantas, kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, atau kegagalan vendor untuk melakukan sesuai dengan pengaturan mereka. Peristiwa ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, litigasi, dan denda peraturan, serta kerusakan lain pada firma. Tujuannya adalah untuk menjaga risiko operasional pada tingkat yang sesuai, mengingat kekuatan keuangan perusahaan, karakteristik bisnisnya, pasar tempatnya beroperasi, dan lingkungan persaingan dan peraturan yang menjadi subjeknya. Selanjutnya. Selanjutnya, what are the source of operational risk? Next. Selanjutnya,
What are the sources of operational risk atau apa saja sumber risiko operasional? Mengontrol dan mengurangi risiko operasional meningkatkan efisiensi operasional FI. Seperti yang terlihat pada bagian berikut, peningkatan efisiensi operasional mengarah pada peningkatan laba bersih, pengembalian aset, dan ukuran kuantitatif lain dari kinerja LK. Namun, seperti yang kita lihat, di sepanjang bab ini risiko operasional jauh lebih tidak nyata dan seringkali sulit untuk diukur. Setidaknya ada 5 sumber risiko operasional, yaitu yang pertama, teknologi, misalnya technological failure and deteriorating systems, atau misalnya kegagalan teknologi dan sistem yang memburuk. Yang kedua ada employees, misalnya human error dan internal fraud. Yang ketiga ada customer relationship, yaitu misalnya contractual disputes. Lalu yang keempat ada capital assets, misalnya destruction by fire or other catastrophes. Lalu yang kelima ada eksternal, misalnya external fraud. Item 1-4 ini dapat dikontrol secara internal untuk FI. Sementara item 5 adalah eksternal. Risiko jenis kejadian yang relatif tidak dapat dikontrol untuk FI. Contoh bagus dari risiko operasional internal, yaitu item 2 atau employees adalah Bernie Madoff yang kehilangan dana klien sebesar 65 miliar dolar sebagai bagian dari skema Ponzi raksasa. Penipuan terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang individu. Madoff mengakui bersalah atas 11 tuduhan penipuan dalam operasi bisnis dana lindung nilai. Madoff Investment Securities pada musim panas 2009, Madoff dijatuhi hukuman 150 tahun penjara dengan ganti rugi sebesar 170 miliar dolar. Contoh lain yang lebih baru dari risiko operasional internal adalah Barclays PLC yang mengaku dalam banyak kesempatan selama periode 4 tahun antara 2005 dan 2009 manipulasi dan membuat laporan palsu mengenai LIBOR untuk menguntungkan posisi perdagangan derivatifnya. Lalu Barclays membuat laporan LIBOR palsu atas arahan anggota manajemen senior untuk melindungi reputasinya. Sama krisis keuangan global, selain itu, upaya untuk manipulasi LIBOR termasuk pedagang Barclays meminta bank lain untuk membantu memanipulasi suku bunga acuan global. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, Barclays diperintahkan untuk membayar denda sebanyak 455 juta dolar yang menghentikan dan berhenti dari pelanggaran lebih lanjut seperti yang dituduhkan dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan integritas dan keandalan pengajuan LIBOR-nya. Selanjutnya, eksekutif senior dan pedagang yang terlihat dengan manipulasi tersebut mengundurkan diri atau diskors dan menghadapi tuntutan pidana. Upaya yang untuk memanipulasi LIBOR termasuk pedagang Barclays yang meminta bank lain untuk membantu memanipulasi suku bunga acuan global. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, Barclays diperintahkan untuk membayar denda sebanyak 455 juta dolar untuk menghentikan dan berhenti dari pelanggaran lebih lanjut seperti yang dituduhkan, dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan integritas dan keandalan pengajuan LIBOR-nya. Selanjutnya, eksekutif senior dan pedagangnya yang terlibat dalam manipulasi tersebut mengundurkan diri atau diskors dan menghadapi tuntutan pidana. Next. Selanjutnya yaitu technological innovation and profitability. Yang semakin penting bagi profitabilitas dan risiko LK modern adalah item 1, yaitu teknologi. Yang didefinisikan secara luas, teknologi termasuk komputer, sistem komunikasi visual dan audio, dan teknologi informasi lainnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank Amerika Serikat sendiri telah menghabiskan lebih dari 50 dolar miliar per tahun untuk mengeluarkan terkait teknologi. Basis teknologi yang efisien untuk FI dapat menghasilkan yang pertama, menurunkan biaya dengan menggabungkan tenaga kerja dan modal dalam campuran yang lebih efisien. Dua, peningkatan pendapatan dengan memungkinkan beragam layanan keuangan diproduksi atau diinovasi dan dijual kepada pelanggan. Selanjutnya, yaitu pentingnya biaya operasional FI dan efisiensi penggunaan teknologi yang berdampak pada biaya ini secara jelas ditunjukkan oleh fungsi laba yang disederhanakan, yaitu penghasilan atau laba sebelum pajak sama dengan pendapatan bunga dikurang beban bunga ditambah pendapatan non bunga dikurang beban non bunga lalu dikurang lagi dengan penyisihan kerugian pinjaman. Lalu next di sini terlihat tabel 17/1 yaitu tabel penghasilan dan data lainnya untuk semua bank yang diasuransikan dalam jutaan dolar dari tahun 1991 sampai tahun 2015. Pada tabel 17/1 memecah data laba bank-bank Amerika Serikat sama periode 1901 tuh sampai tahun 2015 dalam berbagai komponen yang mempengaruhi laba. Misalnya, selama kuartal pertama 2015, pendapatan bunga sebesar 107.399 juta dolar dan beban bunga sebesar 10.047 juta dolar, menghasilkan pendapatan bunga sebesar 100 bersih sebesar 97.392 juta dolar. Namun, bank-bank Amerika Serikat juga memiliki total pendapatan non-bunga sebesar 57.921 dolar, termasuk biaya layanan deposito sebesar 7.426 juta dolar, dan beban non-bunga sebesar 95.627 juta dolar, yang termasuk gaji dan tunjangan karyawan. Dengan demikian, pendapatan non-bunga bersih bank adalah minus 37.706 dolar. Setelah mempertimbangkan penyisihan kerugian pinjaman sebesar 7.426 juta dolar, keuntungan sekuritas bersih 1.998 juta dolar, keuntungan luar biasa dan lainnya, dan pajak sebanyak 16.331 juta dolar. Laba bersih setelah pajak adalah 37 dolar, yaitu 109 juta. Menggarisbawahi pentingnya biaya operasional adalah fakta bahwa biaya non-bunga berjumlah 992% dari biaya bunga dan 2,5 kali laba bersih dalam 3 bulan pertama tahun 2015. Kesimpulannya, oleh karena itu teknologi dapat secara langsung meningkatkan profitabilitas, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Yang pertama, pendapatan bunga dapat meningkat jika FI menjual lebih banyak layanan keuangan akibat perkembangan teknologi. Mungkin termasuk penjualan sedang produk keuangan dengan membuat komputer mengidentifikasi pelanggan dan kemudian memiliki produk layanan keuangan telemarketing FI seperti asuransi jiwa dan produk bank secara langsung dan melalui internet. Kedua, beban bunga dapat dikurangi jika akses ke pasar untuk kewajiban secara langsung tergantung pada kemampuan teknologi FI, misalnya Fedwire and Chips. Ketiga, penghasilan lain meningkat ketika biaya untuk layanan FI, terutama yang berasal dari luar kegiatan neraca, terkait dengan kualitas teknologi FI. Misalnya, letter of credit sekarang umumnya dibuat secara elektronik oleh pelanggan, seperti swap, CHEP, opsi, dan turunan kompleks lainnya biasa diperdagangkan, dilacak, dan dinilai menggunakan komputer dan algoritma canggih. Lalu yang keempat,
Ada biaya non-bunga dapat dikurangi jika pengumpulan dan penyimpanan pelanggan informasi publik serta pemrosesan dan penyelesaian berbagai produk keuangan berbasis komputer daripada berbasis kertas. Hal ini terutama berlaku untuk aktivitas back office terkait keamanan. Next. Selanjutnya ada impact of technology on wholesale and retail financial service production yang akan dijelaskan oleh Nila Julia. Baik, sebentar. Eh, yang pertama itu adalah wholesale financial service. Mungkin area terpenting di mana teknologi berdampak pada layanan pelanggan grosir atau korporat adalah kemampuan LK untuk menyediakan manajemen kas atau layanan modal kerja. Layanan manajemen kas mencakup layanan yang dirancang untuk mengumpulkan, mencairkan, dan mentransfer dana pada basis lokal, regional, nasional, maupun internasional. Dan untuk memberikan informasi tentang lokasi dan status dana tersebut. Kebutuhan layanan manajemen kas sebagian besar dihasilkan dari yang pertama itu pengakuan perusahaan bahwa kelebihan saldo kas mengakibatkan biaya peluang yang signifikan karena bunga yang hilang. Dan yang kedua, kebutuhan perusahaan untuk mengetahui posisi kas atau modal kerja secara real time. Baru-baru ini, LK telah menggunakan investasi teknologi mereka sendiri untuk membantu pelanggan korporat meningkatkan efisiensi dengan menggabungkan teknologi ke dalam bisnis mereka. Contohnya itu, next. Yang pertama itu akun pengeluaran terkendali, fitur akun yang dibuat di pagi hampir semua pembayaran harus dilakukan oleh pelanggan pada hari tertentu. FI memberitahu klien korporat tentang total dana yang diperlukan untuk memenuhi pencairan dan transfer klien mentransfer jumlah yang diperlukan. Rekening giro ini didebit lebih awal setiap hari sehingga perusahaan dapat memperoleh wawasan awal tentang posisi kas bersih mereka. Yang kedua itu ada rekonsiliasi akun, sebuah fitur pemeriksaan yang mencatat dari mana perusahaan cek telah dibayar oleh FI. Yang ketiga, next. Ada kotak kunci grosir dan elektronik, layanan pengumpulan terpusat atau online untuk pembayaran perusahaan yang digunakan untuk mengurangi keterlambatan dalam clearing cek atau mengambang. Dalam peraturan kontak kunci yang khas, FI lokal memasang kontak kunci di kantor pos untuk klien korporat yang berlokasi di luar area. Untuk pelanggan lokal mengirimkan pembayaran ke kotak penyimpanan daripada ke kantor pusat perusahaan di luar kota. FI mengumpulkan cek ini beberapa kali per hari dan menyetorkannya langsung ke rekening pelanggan. Rincian transaksi ditransfer ke klien korporat dengan kotak kunci elektronik. FI menerima pembayaran online untuk utilitas publik dan klien korporat serupa. Eh, yang keempat itu ada konsentrasi dana, mengalihkan dana dari rekening di sejumlah LK atau cabang ke beberapa akun terpusat di satu FI. Next. 5 itu ada transfer dana elektronik termasuk pembayaran semalam melalui chip atau Fedwire. Pembayaran gaji atau dividen otomatis melalui lembaga clearing otomatis atau ACH dan transmisi otomatis pesan pembayaran oleh SWIFT. Layanan pesanan elektronik internasional yang dimiliki dan dioperasikan oleh LKAS dan Eropa yang menginstruksikan LK untuk melakukan pembayaran tertentu. Yang keenam itu
Ada layanan setoran cek, encoding, mendukung microfilming dan penanganan custom check years. Yang ketujuh itu ada inisiasi surat kredit secara elektronik, memungkinkan pelanggan dalam jaringan untuk mengakses API komputer untuk memulai letter of credit. Yang kedelapan, ada perangkat lunak manajemen keuangan yang memungkinkan manajemen yang efisien dari banyak arus portofolio referensi dan sekuritas untuk tujuan perdagangan dan investasi. Next. Selanjutnya itu ada retail financial service. Pelanggan retail menuntut efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan mereka hanya menggunakan cek atau memegang uang tunai. Seringkali lebih mahal dan memakan waktu daripada menggunakan teknologi pembayaran elektronik yang berorientasi retail dan internet. Selanjutnya, perdagangan sekuritas semakin bergerak menuju platform elektronik yang tidak terkait pada lokasi tertentu. Jaringan perdagangan elektronik telah menurunkan biaya perdagangan dan memungkinkan penentuan harga yang lebih baik. Misalnya, dengan sekali klik di komputasi berbeda dari hosting tradisional. Karena dijual sesuai dengan permintaan daripada diatur sebelumnya. Ini bervariasi karena klien bisnis menggunakan layanan sedikit atau sebanyaknya yang dibutuhkan pada waktu tertentu. Dan layanan sepenuhnya dikelola oleh FI sehingga klien bisnis hanya memerlukan komputer dan akses internet untuk mengakses cloud. Seekor tikus, pelanggan Bank of America Merrill Lynch dapat memperoleh informasi tentang semua penelitian yang dilakukan oleh Bank American Merrill Lynch di sebuah perusahaan. Klik lainnya memberikan informasi kepada pelanggan tentang persyaratan terbaik yang tersedia dalam jual beli panggilan telepon dikarenakan biaya sekitar $1 bagi pelanggan. Sementara biaya transaksi online serupa hanya $0,02. Beberapa inovasi produk pelanggan retail yang paling penting antara lain next. Yang pertama itu uh, maafin sebentar ya. Yang pertama itu ada anjungan tunai mandiri, memberikan pelanggan akses 24 jam ke rekening deposito mereka, dapat membayar tagihan, serta menarik uang tunai dari mesin ini. Selain itu, jika ATM FI adalah bagian dari jaringan bank seperti Cyrus, deposan retail dapat memperoleh akses nasional langsung dan banyak kasus internasional ke rekening deposito mereka dengan menggunakan ATM bank lain dalam jaringan untuk menarik uang atau mereka ke akun mereka. Yang kedua itu kartu debit point of sales. Izinkan pelanggan yang memiliki untuk tidak menggunakan uang tunai, cek atau kredit untuk pembelian barang dagang menggunakan terminal kartu debit atau point of sales. Pedagang menghindari pelampung cek dan keterlambatan pembayaran yang terkait dengan piutang kartu kredit karena FI segera menawarkan layanan kartu debit. Yang ketiga itu ada debit atau kredit yang diotorisasi sebelumnya, sertakan setoran langsung, cek gaji ke bank, rekening, serta pembayaran langsung tagihan hipotek dan utilitas. Yang keempat itu ada kartu pintar untuk mengizinkan pelanggan menyimpan dan membelanjakan uang untuk berbagai transaksi menggunakan kartu yang memiliki alat penyimpanan chip. Yang kelima itu ada perbankan online yang memungkinkan nasabah untuk melakukan perbankan retail dan investasi layanan yang ditawarkan melalui internet.
Yang keenam itu ada perbankan seluler yang memungkinkan pelanggan memperoleh aplikasi perbankan melalui Apple dan pasar Android atau dengan memindai kode QR promosi. Yang ketujuh itu ada perbankan tablet, mirip dengan mobile banking, tetapi memungkinkan pelanggan mengakses bank layanan melalui format tablet. Yang kedelapan itu ada situs media sosial FI yang mengizinkan pelanggan untuk berkomentar dan melihat iklan promosi yang ada dan permintaan layanan melalui situs media sosial FI, misalnya Facebook. Yang kesembilan itu ada integritas saluran online, offline, dan seluler yang memungkinkan pelanggan untuk memulai pinjaman aplikasi online dan kemudian menyelesaikan aplikasi di cabang tanpa harus memulai proses dari awal lagi. Yang terakhir, 10 layanan perancangan keuangan yang mengizinkan pelanggan mengelola keuangan mereka dan membantu pengeluaran melalui layanan online, seluler, dan tablet. Selanjutnya, next screen. Yang selanjutnya itu ada Advanced Technology Requirements. Eh, Layanan yang baru saja disebutkan, yang tadi membutuhkan LK untuk terus memperbarui dan mengintegritas infrastruktur teknologinya. Beberapa kemajuan teknologi khusus yang harus dihadapi LK meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu ada integritas teknologi online seluler dan tablet sebagai penghasil pendapatan. Yang kedua itu next, screen. Ada penyediaan informasi bisnis multi-channel yang terintegrasi. Untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya pengoperasian, dan memenuhi peraturan, LK memerlukan teknologi canggih yang memungkinkan peningkatan metode pengumpulan dan pelaporan data. Sebagian besar LK beroperasi menggunakan beberapa sistem back office yang tidak terintegrasi. Yang ketiga itu ada komputasi awan. Sama seperti LK yang menyediakan komputasi awan untuk kebutuhan bisnis mereka. LK menggunakan cloud computing untuk mendukung aktivitas bisnis mereka sendiri. Alih-alih menjalankan aplikasi perangkat lunak di komputer internal dengan staf untuk mendukungnya, mereka dijalankan di jaringan komputer yang membentuk cloud. Sistem komputasi awan memungkinkan pengurangan yang signifikan dalam beban kerja dan biaya operasional karyawan terkait teknologi. FI hanya membutuhkan komputer yang memiliki perangkat lunak antarmuka yang menggunakan akses ke cloud yang dapat sesederhana browser web. Next. Yang keempat ada eh, peningkatan ketergantungan pada pusat pesan untuk menggantikan komunikasi email. FI memiliki email yang benar-benar ditinggalkan untuk setiap komunikasi pelanggan yang berisi informasi sensitif atau pribadi. Mengganti email adalah pusat pesan. Pusat pesan ini adalah portal web khusus yang disiapkan untuk komunikasi aman antara FI dan pelanggannya, meningkatkan insiden penipuan phishing email yang menargetkan pelanggan FI, mempersulit pelanggan FI untuk membedakan antara email yang sah dari FI mereka dan email phishing. Yang kelima, teknologi yang digunakan untuk masalah keamanan. Penggunaan teknologi canggih membawa serta itu meningkatkan potensi dengan bentuk penipuan yang lebih kompleks. Dengan demikian, LK semakin membutuhkan sistem manajemen risiko berbasis teknologi
Teknologi semacam itu membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemantauan keamanan menggunakan komputer daripada proses manual yang padat waktu dan tenaga untuk mendeteksi pencurian, penipuan, dan aktivitas ilegal lainnya. Next. Yang keenam itu, nah, ada pencadangan data dan pemulihan bencana. Luasnya penggunaan teknologi canggih lagi menciptakan kebutuhan akan sistem pencadangan data yang digunakan untuk menyimpan salinan semua data penting. Setidaknya itu setiap hari dengan mencadangkan datanya, FI dapat memulihkan data secara hampir lengkap dan cepat jika terjadi bencana, penghapusan data, korupsi atau penipuan. Sistem pencadangan data memungkinkan FI untuk menggunakan setidaknya satu salinan file dan data ke server jarak jauh yang disimpan dan diakses secara online dan dilindungi dari apapun yang dapat membahayakan file ini. File yang di-backup umumnya disimpan dari lokasi rahasia yang jauh, dari lokasi cabang atau bisnis FI. Jadi, jika bencana terjadi di suatu di bagian dunia, FI memiliki datanya dari lokasi yang tidak berpengaruh. Untuk FI besar, persyaratan penyimpanan cadangan data sangat besar. Dengan demikian, pengaturan ruang penyimpanan dan pengolahan proses pencadangan merupakan aktivitas yang rumit. Next. The effect of technology on revenues and costs. Bagian sebelumnya menyajikan daftar ekstensif, namun sebagian dari produk atau layanan saat ini yang ditawarkan oleh LK yang dibangun sekitar basis teknologi yang kuat dan internet. Kemajuan teknologi memungkinkan LK untuk menawarkan produk tersebut kepada pelanggannya dan berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Investasi sumber daya dalam bentuk produk ini beresiko bagaimanapun, karena inovasi produk mungkin gagal untuk menarik bisnis yang cukup relatif terhadap pengeluaran kas awal dan biaya masa depan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Finimani. Baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya itu ada skala ekonomi. Ketika perusahaan keuangan menjadi lebih besar, potensi skala dan rangkaian teknologi di mana mereka dapat berinvestasi umumnya meluas. Seperti disebutkan sebelumnya, LK terbesar melakukan pengeluaran terbesar untuk inovasi terkait teknologi. Jika teknologi yang ditingkatkan atau diperbaiki menurunkan biaya rata-rata produksi jasa keuangan LK yang lebih besar mungkin memiliki skala ekonomi keuntungan atas perusahaan keuangan yang lebih kecil. Skala ekonomi menyeratkan bahwa unit atau biaya rata-rata untuk menghasilkan jasa FI secara agregat atau beberapa jasa tertentu seperti simpanan atau pinjaman turun ketika ukuran FI bertambah. Dengan demikian, biaya non-bunga per dolar aset turun dan laba atas asetnya meningkat. Ini ada gambar 17.1 skala ekonomi. FI terbesar pada gambar ini memiliki biaya rata-rata produksi jasa keuangan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil B dan A. Ini berarti bahwa pada harga berapapun untuk produk perusahaan jasa keuangan, perusahaan C dapat memperoleh laba yang lebih besar daripada B atau A. Sebagai alternatif, perusahaan C dapat melemahkan B dan A dalam harga yang berpotensi.
Skala dan ruang lingkup ekonomi dapat dihasilkan dari berbagai faktor selain teknologi, misalnya ekspansi bank antar negara bagian. Namun di bagian ini menunjukkan ekonomi ini menggunakan kerangka kerja investasi teknologi. Nah, tadi itu perusahaan C itu melemahkan perusahaan B dan A dalam harga dan berpotensi memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Misalnya saat diakuisisi PNC Financial senilai 3,62 miliar dolar atas unit perbankan retail. Dan aset kartu kredit pada tahun 2012 dianggap sebagai akuisisi penghematan biaya. Perusahaan gabungan diharapkan merealisasikan penghematan biaya tahunan sebesar 230 juta dolar atau sekitar 27% dari biaya non-bunga RBC. Melalui peningkatan efisiensi operasional dan administrasi, pemotongan biaya diharapkan datang terutama dari potensi back office di departemen seperti akuntansi, hubungan masyarakat, dan pemrosesan data. Nah, dalam kerangka gambar 17.1 ini, perusahaan A mungkin berpotensi di AC dan PNC. PNC Financial dapat dipresentasikan sebagai perusahaan B yang berpotensi ACB, konsolidasi aktivitas yang tumpang tindih akan menurunkan biaya rata-rata untuk bank gabungan. Nah, yang selanjutnya itu ada implikasi jangka panjang dari skala ekonomi pada sektor FI adalah bahwa LK yang lebih besar dan paling hemat biaya akan menyingkirkan LK yang lebih kecil, yang mengarah pada peningkatan dominasi dan konsentrasi perusahaan besar dalam produksi jasa keuangan. Implikasi seperti itu diperkuat jika operasi atau peningkatan teknologi terkait waktu semakin menguntungkan LK yang lebih besar daripada LK yang lebih kecil. Misalnya teknologi satelit dan superkomputer, di mana kemajuan teknologi yang sangat besar sedang dibuat. Mungkin hanya tersedia untuk FI terbesar. Efek peningkatan teknologi dari waktu ke waktu yang condong ke proyek yang lebih besar adalah menggeser aksi kurva ke bawah dari waktu ke waktu, tetapi dengan pergeseran ke bawah yang lebih besar untuk FI besar. Nah, di sini ada gambar 17.2, itu efek dari teknologi peningkatan. Nah, gambar ini adalah hipotesis AC kurva sebelum inovasi teknologi yang mengurangi biaya AC mencerminkan efek penurunan biaya dari teknologi pada FI dari semua ukuran, tetapi dengan manfaat terbesar yang diperoleh dari ukuran terbesar. Regulator harus memperhatikan skala ekonomi karena jika benar bahwa perusahaan besar memiliki biaya operasi yang lebih rendah, kebijakan pembatasan merger mungkin kontraproduktif karena manfaat sosial mungkin lebih besar daripada biaya sosial merger. Seperti disebutkan sebelumnya, investasi teknologi berisiko jika pendapatan masa depan mereka tidak menutupi biaya pengembangan mereka. Maka mereka mengurangi nilai FI dan kekayaan bersihnya kepada pemilik FI. Di sisi biaya, investasi berskala besar dapat mengakibatkan masalah kelebihan kapasitas
dan masalah integrasi serta kelebihan biaya dan masalah pengendalian biaya. Kemudian, LK kecil dengan sistem komputer yang sederhana dan mudah dikelola dan atau waktu sewa pada komputer LK besar tanpa menanggung biaya pemasangan dan pemeliharaan, tetap mungkin memiliki keunggulan biaya rata-rata. Di dalam kasus ini, investasi teknologi LK berukuran besar menghasilkan biaya rata-rata produksi jasa keuangan yang lebih tinggi, yang dimana itu dapat menyebabkan industri beroperasi dalam kondisi skala disekonomis. Skala disekonomis menyeratkan bahwa LK kecil lebih hemat biaya daripada LK besar, dan bahwa dalam lingkungan persaingan yang bebas untuk jasa keuangan, LK kecil lebih bebas untuk jasa keuangan, dan dari sini dilihat LK kecil itu lebih makmur. Nah, cara untuk menghindari skala disekonomis ini, LK besar akan menerima produksi dari LK pesaing yang lebih kecil. Jika penerimaan tersebut akan memastikan bahwa manfaat biaya yang diinginkan telah diperoleh. Pada saat yang bersamaan, LK kecil bersedia melakukan outsourcing produksi dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih rendah yang mungkin tidak dapat dicapai melalui peningkatan teknologi mereka sendiri. Yang selanjutnya itu ada ruang lingkup ekonomi. Investasi teknologi mungkin memiliki efek positif atau negatif pada FI. Secara umum dan efek ini mungkin berbeda di seluruh FI dengan ukuran yang berbeda. Teknologi cenderung ditetapkan lebih banyak di beberapa area produk daripada yang lain. Yang dimana artinya LK adalah perusahaan multiproduk yang memproduksi jasa yang melibatkan kebutuhan teknologi yang berbeda. Selain itu, perbaikan teknologi atau investasi di satu bidang jasa keuangan atau seperti peminjaman mungkin memiliki manfaat insidental dan sinergis dalam menurunkan biaya produksi jasa keuangan di bidang lain seperti penjaminan emisi dan perantara perdagangan efek. Yang selanjutnya itu ada teknologi dan evolusi sistem pembayaran. Nah, untuk lebih memahami sifat perubahan sistem pembayaran AS, kita dapat melihat tabel 17.2 ini. Nah, di mana ada sistem pembayarannya itu ada volume, nilai, dan rata-rata transaksi jumlah. Nah, pada tabel ini pada tahun 2014 cek menyumbang 16,3% dari transaksi non-tunai. Ini mewakili 14,5% dari nilai dolar dan transaksi non-tunai. Transfer debit dan kredit masing-masing mewakili 11,1% dan 7,3% dari transaksi non-tunai dan 38% dari nilai dolar dari transaksi ini. Kartu kredit mencakup 68,4% dari semua transaksi, tetapi hanya 2,9% dari nilai dolar transaksi non-tunai. Angka-angka ini berbeda dengan tahun 2011 ketika cek
ketika cek menyumbang 21,5% dari transaksi non-tunai dan 40,7% dari nilai dolar transaksi non-tunai. Transfer debit dan kredit masing-masing mewakili 10,3% dan 6,9% dari transaksi non-tunai dan 21%. Seperti yang dapat kita lihat di sini, penggunaan metode pembayaran elektronik jarak jauh lebih tinggi di negara-negara maju selain Amerika Serikat. Pada tahun 2014, cek hanya menyumbang 7,9% dari nilai dolar. Transfer debit digunakan dalam 13,6% transaksi. Dua sistem transfer kawat yang mendominasi sistem pembayaran AS adalah Fedwire dan sistem pembayaran antarbank clearinghouse atau CHIPS. Fedwire adalah jaringan transfer kawat yang menghubungkan sekitar 9.300 LK domestik dan Federal Reserve System. Bank menggunakan jaringan ini untuk melakukan pembayaran simpanan dan pinjaman untuk mentransfer sekuritas entry buku di antara mereka sendiri dan untuk bertindak sebagai agen pembayaran atas nama pelanggan korporat besar, termasuk perusahaan jasa keuangan lainnya. Yang selanjutnya itu ada risiko yang timbul dalam sistem pembayaran transfer elektronik. Risiko yang pertama ada risiko cerukan siang hari. Beberapa analisis dan regulator memandang penyelesaian atau siang hari risiko cerukan sebagai salah satu sumber ketidakstabilan potensial terbesar di pasar keuangan saat ini. Di bawah Undang-Undang Federal Reserve, bank harus mempertahankan cadangan kas pada deposito di Fed. Penyelesaian Fedwire terjadi pada akhir hari. Pada saat ini, Fed menyesuaikan rekening cadangan masing-masing bank anggota untuk mencerminkan posisi debit kredit bersihnya dengan bank lain. Berdasarkan peraturan saat ini, posisi cadangan akhir hari bank anggota tidak boleh negatif. Namun, apa yang benar di penghujung hari tidak benar di siang hari, yaitu dapat mengizinkan bahwa untuk beroperasi secara real time, cerukan siang hari atau saldo intradaya negatif pada akun cadangan mereka. Nah, pada gambar 17.3 ini contoh risiko siang hari cerukan Fedwire. Nah, di sini kita lihat Fed secara implisit meminjamkan bank dalam cadangan harian. Proses ini melibatkan dua faktor kelembagaan penting lainnya. Pertama, sampai tahun 1993, Fed tidak membebankan suku bunga atau biaya eksplisit kepada bank untuk cerukan siang hari ini. Akibatnya, baik bank maupun pelanggan korporat besar, mereka tidak memiliki insentif untuk menghemat transaksi ini. Cerukan Fedwire siang hari secara efektif, gratis, dan karenanya kelebihan pasokan. Nah, pada gambar ini juga pada siang hari Fed akan bertanggung jawab atas semua transaksi Fedwire Bank yang dilakukan pada hari itu oleh bank tersebut hingga pukul 12 siang. Ini menghilangkan risiko bahwa bank penerima pesan pembayaran atau pelanggannya akan kekurangan dana di penghujung hari.
Dan di sini pada dasarnya Fed akan menanggung risiko kredit kegagalan bank Petwire dengan memberikan catatan tanpa membebankan tingkat bunga pasar. Nah, pada CHIPS, aliran pembayaran bersih seringkali mencerminkan pola harian, kecuali bahwa sebagai sistem penyelesaian bersih murni milik pribadi. Posisi awal hari harus nol untuk semua bank. Seperti di Bedwire, bank-bank besar sering menjalankan cerukan di siang hari. Tetapi ini umumnya lebih besar dan lebih jelas di pagi hari daripada di Bedwire. Seringkali bank-bank besar kemudian mencari untuk meminjam dana di sore hari untuk menutupi posisi debit bersih yang dibuat pada hari sebelumnya. CHIPS tidak membebankan biaya eksplisit kepada bank untuk menjalankan cerukan siang hari. Tetapi memperlakukan kegagalan bank untuk melunasi pada akhir hari secara berbeda dari yang dilakukan Petwire. Nah, BIS mengidentifikasi 6 elemen operasional yang harus dimasukkan dalam strategi bank untuk mengelola risiko likuiditas intraday. Ini menyatakan bahwa bank harus yang pertama memiliki kapasitas untuk mengukur arus masuk dan keluar likuiditas bruto harian yang diharapkan, mengantisipasi waktu intraday dari arus ini jika memungkinkan, dan memperkirakan kisaran potensi kekurangan pendanaan bersih yang mungkin timbul pada titik yang berbeda sepanjang hari. Yang kedua, memiliki kapasitas untuk memantau posisi likuiditas intraday terhadap aktivitas yang diharapkan dan sumber daya yang tersedia atau saldo, sisa kapasitas kredit intraday, agunan yang tersedia. Yang ketiga, mengatur untuk memperoleh pendanaan intraday yang cukup untuk menghitung tujuan intraday-nya. Memiliki kemampuan untuk mengelola dan memobilisasi agunan yang diperlakukan untuk memperoleh dana intraday. Yang kelima, memiliki kemampuan yang kuat untuk mengatur waktu arus keluar likuiditas sejalan dengan tujuan harinya. Dan yang keenam, bersiap menghadapi gangguan tak terduga pada arus likuiditas intraday. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nico. Selanjutnya ada International Technology Transfer Risk. Amerika Serikat telah memimpin dalam melakukan investasi teknologi dan inovasi layanan keuangan dalam sistem pembayaran. Namun perusahaan layanan keuangan AS seringkali tidak mampu mentransfer inovasi teknologinya secara menguntungkan ke pasar internasional untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, setidaknya dalam jangka pendek. Sementara itu, perusahaan layanan keuangan asing yang memasuki pasar AS dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh pengetahuan tentang produk berbasis teknologi AS dengan biaya yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan risiko transfer teknologi internasional yang perlu diperhatikan oleh perusahaan AS dalam mengembangkan bisnis internasional mereka. Next. Selanjutnya ada crime and fraud risk. Ini adalah risiko kejahatan dan penipuan yang terjadi dalam industri keuangan. Salah satu risiko utama dalam kejahatan adalah penipuan, terutama dari karyawan lembaga keuangan itu sendiri. Contoh lain dari risiko kejahatan dari penipuan adalah transaksi antara Riks National Bank dengan pihak Saudi yang memunculkan dugaan pencucian uang. Selain itu, biaya yang mematuhi Patriot Act juga menjadi bagian dari risiko kejahatan dan penipuan. Patriot Act adalah undang-undang yang dirancang untuk memerangi kejahatan dan terorisme, tetapi memaksa perusahaan keuangan untuk mengeluarkan biaya besar untuk mematuhi persyaratan undang-undang tersebut. Next. Peningkatan jaringan komputer dan telekomunikasi di lembaga keuangan juga meningkatkan kekuasaan lembaga keuangan terhadap regulator, yang pada akhirnya membantu menghindari regulasi. Oleh karena itu, regulasi tidak hanya dapat mempengaruhi profitabilitas inovasi teknologi, tetapi juga dapat mendorong atau menghambat tingkat dan jenis inovasi. Di Amerika Serikat, banyak negara bagian yang menerapkan batas maksimum bunga untuk lembaga keuangan. Batas maksimum ini membatasi biaya dan tingkat bunga yang dapat dikenakan pada kartu kredit, seperti operasi kartu kredit Citigroup di South Dakota. South Dakota dan Delaware liberal dalam hal plafon riba dan kontrol peraturan lainnya. Dan di Kepulauan Cayman. Next.
Seiring dengan semakin banyaknya layanan keuangan yang menggunakan teknologi, mereka semakin bersaing dengan penyedia layanan keuangan non-tradisional. Misalnya, selain menawarkan kartu kredit yang ditingkatkan sendiri dalam persaingan, eh, dengan AT&T memiliki perusahaan keuangan. Selain itu, setelah didirikan, perusahaan non-keuangan dapat dengan mudah membeli teknologi layanan keuangan. Sebagai contoh, GM atau General Motor telah mendirikan operasi kartu kredit yang terhubung dengan pembelian kendaraannya dengan diskon. Saat ini bank hanya menerbitkan kurang dari setengah dari semua kartu kredit. Sebagian besar bisnis baru sudah diambil oleh perusahaan non-tradisional seperti AT&T dan General Motor. Next. Berikut ini adalah beberapa risiko, yaitu ada tindakan kecurangan, error, kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, rogut, ada money laundering, dan confidentiality breach. Dan juga ada risiko teknologi, dan risiko jaringan, dan risiko aset modal, dan risiko eksternal. Next. Bagian ini menganalisis sisi biaya operasional dari aktivitas lembaga keuangan, termasuk dampak dari pertumbuhan inovasi berbasis teknologi. Kesimpulannya, dampak teknologi pertama-tama dianalisis secara terpisah untuk layanan grosir dan retail sebelum sebuah analisis disajikan tentang dampaknya pada biaya dan pendapatan. Investasi berbasis teknologi berpotensi menghasilkan inovasi produk baru dan biaya yang lebih rendah. Namun bukti-bukti untuk penghematan biaya seperti itu bervariasi. Selain itu, risiko baru-baru dan berbeda tampaknya telah diciptakan oleh teknologi modern. Ini termasuk risiko pemukiman atau risiko overdraft harian, risiko transfer teknologi internasional, kejahatan, dan penipuan, atau penghindaran regulasi, penghindaran pajak, dan persaingan. Meskipun bab ini berfokus pada biaya dan manfaat teknologi bagi lembaga keuangan, masalah yang lebih mendasar mungkin bukanlah biaya dan manfaat teknologi, tetapi kebutuhan untuk berinvestasi dalam teknologi untuk bertahan sebagai lembaga keuangan layanan lengkap yang modern. Demikian dari hasil pemaparan kami, bisa disimpulkan dalam rangka menghadapi risiko teknologi yang semakin berkembang dan kompleks, pengelolaan risiko teknologi menjadi semakin penting bagi lembaga keuangan dan regulator. Oleh karena itu, manajemen risiko teknologi dan risiko operasional lainnya menjadi semakin penting bagi lembaga keuangan untuk mengurangi potensi dampak negatif dan memastikan kelangsungan bisnis yang sukses dan bisa semakin berkembang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, ya.